banget sih. Udah makan belum sih? Udah. Udah makan teman? Oh dia. Kok diam? Ditanya udah makan teman belum? Ya enggak lah ya, pintar banget. Bagus. Senang sekali Rose. Andi kembali menemani sore hari Anda yang cerah ceria, penuh harapan dan optimisme di acara Romping Fitri. Tadi di depan nanti kita akan ngobrol sama Bian Gindas ya. Dia membentuk band baru namanya Bian Gindas. Nah sekarang saya ditemani sama Vitalia Session. Oke Vita, sebelum kita ngerumpiin kamu, kita ngerumpiin dulu yang lain-lain. Oke? Jadi aku dirumpiin nih. Nanti kamu dirumpiin. Sekarang kamu boleh ngerumpiin yang lain-lain. Duduk aja sambil duduk yang ngerumpinya. Sini. Oke, yang pertama adalah kita rumpiin statusnya Siti Badriah. Udah pernah ketemu Siti Badriah belum? Belum pernah sih. Oh belum pernah ya. Nah Siti Badriah ini kan sedang seru-serunya mengupload foto bersama cowok barunya kabarnya. Yang namanya siapa? James Thomas. Thomas. Ini Diana tuh agak putih-putih gitu ya. Bule gitu ya. Agak bule gitu ya. Bule gitu ya. Oh serigala-serigala gitu ya. Ganteng lah James Thomas. Nah ini banyak sekali menuai komentar dari para followernya. Berondong gitu ya. Berondong katanya. Walaupun lagunya berondong-berondong tua, tapi berondong cowok ya. Jadi banyak yang komentar karena mereka banyak yang gini. Cocokkan sama Fahmi itu pacarnya yang dulu. Cocokkan sama Widi, tau gak Widi sekarang? Widi itu siapa sih? TV lain. Iya padahal sama yang Fahmi yang nggak tahu. Yang satunya beneran, yang satu gimikan, bukan? Enggak, yang Widi itu beneran atau enggak sih? Oh di fotonya di sini sama pacarnya sama si ini yang baru gitu. Terus udah gitu selain ada yang ngebully karena masalah pacarnya dianggap tidak cocok, tidak serasi, ada lagi yang ngebully lagi karena dia berkasus. Siapa si Siti Badriah ini lagi berkasus. Kasus apa tuh? Sama siapa yo? Tahu nggak siapa? Iya sama ibu Ratu, Ibu Inul Daratista. Jadi banyak tuh yang fans-fansnya Inul juga ikut berkomentar. Udah Siti Badriah cabut aja juga. Jadi aku ketinggalan ya gosipnya ya. Jadi ternyata bukan cuma di infotainment loh berita itu beredar dengan seru, tapi kita lihat aja di Instagram para artis juga seru banget. Kamu juga seru nggak Instagramnya? Kemarin-kemarin sih, tapi sekarang alhamdulillah. Kemarin itu kapan ya? Nanti kita bahas lihat berikut ini. Oke, ada lagi. Mengenai Angel Karamoy. Yang dikabarkan pisah ranjang sama Steve Rumangkang. Pernah dengar gosipnya itu? Belum sih, belum pernah. Belum pernah. Kayaknya mereka romantis banget deh. Iya ya, senang ngeliatnya ya. Angel juga udah punya anak 2, masih kayak begitu badannya gitu ya. Keren gitu ya. Nah itu Steve Rumangkang sudah buka suara mengaku memang ada masalah. Oh ada telepon, siapa yang ditelepon? Oh Steve, halo, selamat sore. Halo. Halo. Hai. Ini dengan Steve Rumangkang. Iya. Oke. Terima kasih lo sudah meluangkan waktu. Boleh ini nggak sih kita tanya klarifikasinya berita-berita yang beredar di luar katanya ada masalah lagi pisah ranjang. Itu betul apa nggak sih sebetulnya? Halo. Gimana ya? Minum dulu mas. Udah 3 bulan. Kenapa? Ya, kenapa? Suaranya putus-putus Mas Steve. Iya, halo. Iya, jadi bagaimana? Itu beritanya benar atau memang ya lagi introspeksi aja begitu? Iya, dalam tempat saya. Iya. Ya, ini buat saya percobaan. Ya. Cobaan begitu. Iya. Ini udah buat saya dan keluarga. Dan keluarga. Dan semoga cepat berlalu. Ya, semoga. Ya. Tapi komunikasi sama Angel masih berjalan baik kah? Masih ada komunikasi begitu? Steve, halo? Ya semoga cepat selesai. Ya. Karena saya juga butuh ketenangan ya. Oh, butuh ketenangan juga. Oke.
By the way, selamat ulang tahun ya, Mas Steve. Kemarin baru ulang tahun kan ya? Iya, terima kasih. Happy birthday. Thank you. Oke, nah ini sekarang Angel itu ada di rumah mamanya. Betulkah begitu, Mas Steve? Coba tanya. Kenapa? Coba tanya dia. Oh, tanya sama dia. Oke. Tapi harapan dari Mas Steve sendiri adalah apa, Mas Steve? Apa harapannya bisa Ya, dilakukan? semoga ini kan mengucapkan cinta bangga ya. Pasti ada ya. Ya, Ya, semoga hidup ini atau kesempatan. ada. Oke. Ya, semoga cepat berlalu. Dan mohon doa ya. Semoga Iya, pasti didoakan. Oke. Iya. Tapi kemarin Mas Steve ulang tahun, Angel ngucapin selamat nggak, Mas Steve? Iya, WhatsApp. Tetap ya, ada ucapan. Iya, Pak. Dari WhatsApp ya. Oke. Oh, oke. Tapi tetap ada komunikasi lah, itu lumayan lah, itu modal ya Mas Steve ya. Semoga komunikasi bisa tetap terbuka lancar, apapun masalahnya bisa tetap diselesaikan. Oke, Amin. baik. Kalau anak-anak sekarang masih gimana Mas Steve kabarnya, sehat-sehat? Sehat. Tetap aktivitas sekolah. Oke. Les. Oh, les. Ini Ya. yang ngantar les, yang ngantar sekolah siapa, Mas Steve sendiri langsung atau bagaimana? Kadang-kadang saya. Oh, kadang-kadang. Tinggalnya Iya. masih di rumah ya, anak-anak sama Mas Steve ya? Oh iya, karena mereka kan butuh pantauan, Oke. butuh dibina, butuh banyak aktivitas sekolahnya harus diikuti gitu maupun. Oke, baik. Kalau Angel lihat tayangan sekarang nih, mungkin Mas Steve ada yang mau disampaikan nggak ke Angel? Ada nggak yang mau disampaikan ke Angel? Ngomong ya. Kenapa, Mas? Ya, biasa ya. Biasa aja ya. Iya. Oke. Kayaknya lagi sedih ya. Semoga iya ya. Semoga bisa cepat berkomunikasi lagi begitu ya. Diselesaikan masalahnya. Mas? Iya, kita Oke. mohon doanya supaya saya bisa. Oke. Ya, gitu kan. Cepat selesai masalah. Amin, amin. Amin. Mas Steve, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya. Semoga apapun masalahnya bisa diatasi, bisa kembali membangun rumah tangga yang lancar begitu. Demi anak-anak juga. Amin. Amin. Oke, nah, ya itu agak putus-putus ya. Jadi memang agak susah didengarnya juga ya. Mau ditanya juga susah. Gimana kalau kita ke kabar yang selanjutnya? Kabar selanjutnya itu adalah dari Terry Putri. Terry Putri ini kabarnya dia baru saja kena tipu seorang oknum gitu ya, 30 juta rupiah. Bisa ditelepon nggak Terry Putrinya? Apa kita undang aja nanti langsung Terry Putri ke sini? Oh lagi dicoba. Jadi kabarnya gini nih. Ini ya, nanti kita klarifikasi ya. Jadi Terry-nya sebetulnya lagi di kamar atas. Dia nggak tahu kejadian yang di bawah itu ibunya. Jadi ada oknum datang gitu ya, bilang pokoknya ada kabar buruk lah tentang adiknya. Tuh, kamu kalau mau adik kamu selamatkan begitu ya, harus store duit dulu. Itu langsung datang ke rumahnya tuh. Iya, datang ke rumah ya, ngetok-ngetok pintu ya. Jadi katanya adiknya tuh terlibat kasus narkoba begitu. Terus habis itu pokoknya kalau mau dibantu harus bayar sekian puluh juta. Kayak Serem gitu. banget ya. Serem banget ya. Pasti itu dia udah tahu lah alamatnya, emang udah ngincer Iya, kali ya. makanya Jadi gitu. sampai datang ke rumahnya. Panik banget gitu. pastinya kalau berita kayak begitu gitu ya. Nah sekarang kalau kamu sendiri pernah punya pengalaman yang mendebarkan seperti itu kan? Oh, masih dibahas ya? Iya, kita pengen tahu aja kepo ya kan. Sebelum kita ngurung sama kita lihat dulu berikut ini beritanya. Tanggal 14 Juli lalu, kabar mengejutkan datang dari Vitalia Sesha saat ia ditangkap polisi karena kasus narkoba saat berada di hotel di kawasan Ancol bersama teman-temannya. Ia terbukti positif menggunakan ekstasi, meskipun tak terbukti memiliki barang haram tersebut. Sebelumnya, Vita juga sempat berurusan dengan yang berwajib saat dirinya menjadi saksi kasus suap daging sapi impor yang melibatkan Ahmad Fatona lantaran dirinya menerima beberapa hadiah dari terdakwa. Dalam hal asmara,
Vita sempat digosipkan menikah siri dengan Charlie Van Houten. Namun hal itu dibantah tegas oleh Vita Leasesha dan ia langsung mengklarifikasikannya kepada pihak yang dianggap menyebarkan isu itu. Lalu bagaimana hubungan asmaranya dengan seorang pengusaha duda beranak dua yang berdarah Tionghoa? Akankah segera berlabuh ke pelaminan? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Gimana Vita, lebih deg-degan mana, duduk di kursi ini atau waktu itu, waktu kamu digedok-gedok juga? Hah? Deg-degan mana ya? Sama deg-degannya kah? Masa biasa kan, kamu udah berapa kali di sini? 2 kali ya? Iya udah. Baiklah Vita Leasesha, kalau begitu kamu Cuma kan nggak pernah duduk di sini. kursi baru ini. Iya. Ya, kursinya melet-melet. Baiklah Vita Leasesha, seperti biasanya, kamu saya dudukkan di kursi fitnah atau fakta. Suara saya kekencangan ya, sampai bikin budak kayaknya. Oke, Vita Leasesha, jawab pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya adalah hasil kepo. Jawablah dengan jujur, apakah kekepoan saya ini bentuknya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Vita Leasesha? Bahwa kamu pernah diomelin sama pacar kamu setelah kamu menjalani implan karena pacar kamu gak suka dan akhirnya kamu melepas implan itu. Ada benernya ada enggaknya? Ada benar yang fakta yang mana? Belum dilepas. Oh, belum dilepas, tapi dia marah. Pernah ya sempat. Oh, sempat marah. Itu pacar yang mana? Ada deh. Oh, pacarnya masih pacaran atau udah enggak? Mau tau aja atau tahu banget? Tahu banget dong. Pas kayaknya udah enggak ya? Udah enggak pacaran ya? Buktinya nggak dilepas, berarti udah didepak kali. Kamu saja kalau begitu yang saya copot, bukan implan saya. Ya depannya sih iya aja. Oh gitu. Iya kan iya. Gitu. Oh, masih pacaran nggak? Pacaran nggak ya? Penuh rahasia. Tapi benar ya, dia nggak suka. Dia nggak suka, dia suka kita yang alami gitu. Emang yang nggak dia apain gitu. Apa adanya. Iya, apa adanya. Udah lama kejadiannya dia marah itu udah lama. Enggak sih, ya udah lumayan lah ya. Setahun gitu ada. Enggak lah, setengah tahun yang lalu. Oh, setengah tahun yang cuma lalu. maksudnya apa adanya aja gitu. Oh, apa adanya aja. Itu kan Ya, perempuan kan butuh sesuatu untuk pede. ya betul. Fakta atau fakta? Kita lihat Leasesha. Bahwa setelah kamu bercerai dengan seorang pengusaha minyak, dia sudah tidak lagi membiayai nafkah untuk kamu dan anak-anak kamu. Bener. Itu fakta ya? Fakta. Minyak apa sih, Bu? Jangan-jangan minyak goreng. Minyak jelantah. Minyak jelantah. Emang pengusaha minyak? Iya, banker. Oh, banker. Udah berapa tahun yang lalu itu? Aku divorce 2010. 2010, jadi sekitar 5 tahun kamu menjadi single parent, Ya. membiayai sendiri untuk anak-anak kamu. Ada 2 ya? Iya. Anak-anaknya. Ini hal yang terberat yang kamu jalan dalam kehidupan? Enggak sih, aku enjoy aja karena ada Syifa dan Aisyah. Ini menguatkan. Fitnah atau fakta, Vita Leasesha? Jawab pertanyaan ini dengan jujur, sejujur-jujurnya. Bahwa ketika kamu ditangkap di sebuah hotel di kawasan Ancol itu, kamu tampak santai sesungguhnya karena kamu memang dipasang sebagai umpan saja. Fitnah atau fakta? Fitnah apa fakta? Kita akan keluar kepastian setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baik, sekarang kita pergas lagi klarifikasi mengenai masalah umpan. Ya, seperti lagunya siapa? Siapa lagunya siapa? Mengandung umpan. Oke, jadi gimana waktu kamu digerebek di sebuah hotel di kawasan Ancol itu, benar kamu jadi umpan atau enggak? Masalah umpan atau gimana ya sih, ya Vita nggak tahu ya. Tapi memang ini udah terjadi, udah kehendak Allah ya. Vita terima. Intinya Vita salah gitu loh. Kamu Kenapa salah. Vita pergi pada bulan puasa?
Bandel-bandel lagi. nakal, bandel, nggak ikutin apa kata nyokap gitu kan. Kata nyokap nggak boleh kemana-mana ya, Fit, banyak-banyak ibadah. Iya mam, siap. Nggak tahu malamnya Dugem. Ibadahnya di tempat yang salah. teguran dari Allah buat Iya. kita. Jadi Allah sayang sama Vita, dia nggak pengen Vita terlalu jauh, makanya selalu disentil mulu gitu. Dia rindu dengan tangisan. Oh, jadi bukan kamu emang sengaja ini ya, sengaja menjadi mata-mata gitu? Oh enggak lah, astagfirullahaladzim, buat apa? Serem banget. Serem banget. Ih, jangan Ya. sampai nih. Jangan sampai Enggak. jadi mata-mata Kayak gitu gitu-gitu, enggak ya? enggak lah. Enggak ya. Jadi ini emang murni kamu lagi. Emang Pesta-pesta aja sama teman-teman. murni itu murni udah. Jadi waktu digerebek di kamar itu lagi ngapain sih sebetulnya? Itu Jangan, kamu tuh ngapain di situ? Kita lagi pada ngobrol dan tidak lagi menggunakan itu gitu. Oh. Kita lagi pada ngobrol. Kamu di kamar itu lagi mau ngapain? Ya lah ngobrol aja, ngomong. Karena tadi mau pamit, mau pulang. Iya, sama- mau pamit pulang gitu. Cuma akhirnya ya udah. Jadi kamu berada di tempat yang apa ya? Salah pada saat yang itu yang tepat gitu. Ya teguran lah dari Allah, ujian juga kalau misalnya semoga Vita kuat. Oh, perasaanmu gimana waktu itu? Sumpah sih itu shock banget, kaget banget gitu ya kan. Kok ya gimana sih? Aku yang kepikiran tuh sama mama gitu loh. Aduh pasti nih keluarga pasti marah-marah gitu. Apalagi mama. Aduh udah dia bener deh, gue dimaki-maki dari nyokap. Terus akhirnya beneran dimarahin? Awalnya nyokap marah-marah, cuma kan ada kakak kasih nasihat mama kan, ngomongin gitu, support kita. Akhirnya alhamdulillah nyokap mama bisa terima. Dia tau lah anaknya kayak gimana, bandelnya gitu. Emang kamu berberapa sih waktu itu? Bertujuh? Aku bertujuh. Ini teman-teman apa ini? Cowok semua? Enggak, ceweknya 4, cowoknya 3. Oh, ini teman-teman main emang? Teman-teman main. Apa? Oh my god. Apa oh my god? Enggak, teman-teman main, teman-teman kumpul aja semua gitu loh. Mereka juga baik-baik. Lagi ngobrol-ngobrol aja sebetulnya. Oke, jadi baiklah. Jadi memang jadi sempat shock juga ya. Shock lagi, shock banget lah. Mana kamu Vitalia Gila. Sesha gitu kan, yang sering ramai diperbincangkan di mana-mana. Begitu. Lanjut. Fitnah atau fakta? Vitalia Sesha. Oh, kamu pernah ngambek sama Charlie, terus dibeliin tas sama Charlie, tapi kamu nggak mau karena kamu maunya dibeliin jam. Fitnah itu fitnah. Fitnah. Nah, Fitnah. yang benar gimana? Faktanya gimana? Kamu ngambek, kamu mintanya dibeliin apa? Tas juga? Aku minta dibeliin sama dia jam. Kamu minta Dia yang janjiin Oh, ke dia yang Vita. janji, Iya, bukan dia kamu yang yang janji, minta. bukan Vita. Dia tiba-tiba ya janji lah mau beliin gitu ya kan. Oh, Ya karena udah, kamu ngambek makanya emang? nanti- iya. Enggak lah ngambek, Vita nggak ngambek. Tapi nanti belum ketemu dia lagi, kalau ketemu Vita tagi. Janji adalah hutang, benar gak? Oh, Nah, jadi dia ngasih itu bukan karena kamu ngambek ya? Oh enggak, emang dia sendiri yang mau ngasih. Kok dia baik banget sih dia ngasih jam? Nggak tahu deh. Nanti ada yang marah. Aku lagi mikir gini, aku berteman sama Charlie. Dia baik, kayaknya orangnya suka ngasih. Oh begitu ya. Karena kita pernah ada tayangan kemarin di Biang Rumpi kan, emang ada kado yang mau dikasih sama Charlie ya kan? Iya bener ya. Jam itu emang. Iya jam. Jam itu. Oke, jadi itu belum dikasih tapi sama Charlie. Belum dikasih sama dia. Oke, baiklah. Oke, baik, lanjut. Ya udah gitu aja, apa lagi? Hah? Kalau gitu kasih tepuk tangan dong buat Vitalia Sesha. Kita Pinasi tubuh. Ini kalau silakan duduk Bu, silakan Bu ya. Silakan duduk sebelah sana. Kalau kita tadi ini seorang Vitalia Sesha ini banyak sekali sebetulnya sisi-sisi kehidupannya yang kita belum tahu pasti. Seperti tadi cerita mengenai dia kena kegerebek narkoba itu kan nggak tahu kalau dia sebetulnya kualat ya sama ibunya. Kualat sama paman. Oke, nah sekarang kita ingin Vitalia Sesha mengungkapkan perasaan hatinya ketika kita tunjukkan foto yang berikut ini, dan inilah foto yang pertama. Tetap ya, hah? Nggak tahu dapat dari mana sih? Ayo. Oh ini foto lama banget. Jadi dia lagi ada isi acara si ini lagi ada isi acara. Ya udah kita sama teman-teman gitu datang. Terus foto gitu. Emangnya acara apa sih? Dia nyanyi ya? Oh, acara dia nyanyi. Iya, Oh, nyanyi. enggak apa sih? Itu juga datang rame-rame kok. Charlie buat dalam kehidupan kamu tuh apa sih? Sebutkan dalam 3 kata. Aduh apa? Charlie dalam kehidupan kamu tuh apa? Nggak ada apa-apa sih. Oh, ya nggak ada apa-apa. Nggak ada. Temen aja. Temen aja. Tapi orangnya kayak gimana kalau menurut kamu di mata? Baik, orangnya dia ramah sama siapapun ya, nggak cewek nggak cowok dia ramah. Gitu.
Orangnya ramah ternyata ya. Diam-diam menghanyutkan bisa juga kali ya. Maksudnya ramah itu apa? Ramah ini maksudnya rajin menjamah gitu. Enggak. Kamu pernah dinyanyiin lagu nggak sama Charlie? Iya, jangan ngomongin Charlie, ada yang marah loh, Mbak Penny. Benar. Kan saya dituduh sebagai kompor. Iya lagi. Berteman aja. Ntar aku dituduh pengganggu rumah tangga orang lagi. Iya kan, padahal kan aku nggak mengganggu. Kamu nggak mengganggu, kamu diganggu. Coba aja tanya aja. Oke, lanjut foto yang berikut ini. Apa sih arti anak-anak ini buat kamu? Iya, mereka anugerah harta yang tidak ternilai yang diberikan oleh Allah buat. Oke. Pada saat rumah tangga kamu tidak bisa dipertahankan, waktu itu anak-anak umur berapa? Seva kalau nggak salah 2 tahun ya, dia kan 3 tahun gitu. Jadi yang paling besar tuh umur 2 tahun. Sekarang ya 2 tahun. Oke. Terus bagaimana kamu menghadapi itu, menjelaskan kepada anak-anak mengenai keadaan itu? Ya aku jalinin aja semuanya. Cantik banget sih. Sheva, yang mana yang namanya Sheva? Sini. Kamu namanya siapa cantik? Sheva, namanya Sheva. Umur berapa Sheva? 9 tahun. Sekarang kamu namanya siapa? Aisyah. Umur berapa Aisyah? 8. Duduk sini. Sama dia cantik ya. Duduk sini sayang. Oh, Sheva dan Aisyah. Loh, bukannya pada sekolah? Les. Ketawa aja. Cantik-cantik amat sih Bu, anaknya Bu. Makasih gitu dong belum. Makasih. Apa sih Vita, buat anak-anak kamu? Apa sih yang sebagai seorang ibu gitu, apa yang kamu inginkan anak-anak kamu dapatkan dalam kehidupannya? Ya aku pengen mereka dapat yang terbaik gitu dan enggak Apa yang terbaik itu apa? ya dari pendidikannya gitu kan. Mungkin kalau waktu ya kemarin memang Vita tuh waktu sama anak-anak tuh kurang banget. Cuma sekarang kita introspeksi diri lagi. Ya kita semakin lama semakin dewasa, umur semakin bertambah gitu kan. Ya, kita harus fokus lah untuk mereka berdua ini. Apa yang kamu lihat dari anak-anak kamu manakala kamu mendapatkan beragam masalah dalam kehidupan? Apa yang kamu lihat yang bisa menguatkan kamu? Aku kesian sih sama mereka kalau seandainya ada gosip tentang aku gitu kan, mereka sekolah kan. Aku ada omongan-omongan dari orang tua temennya gitu kan. Tapi alhamdulillah aku bangga gitu sama mereka dan mereka bangga punya bunda seperti Vita gitu. Mereka selalu bilang, oh enggak itu bunda Vita Lesya, itu bunda aku cantik, apa segala macam ya kak ya. Ya kak aja. Mama itu orangnya kayak apa? Panggil apa? Bunda. Bunda itu orangnya kalau marah gimana? Gimana gitu? Ini siapa kalau marah gimana Bunda? Gini. Siapa? Gitu. Enggak. Atau diam aja? Enggak. Terus gimana? Contohin gimana kalau Bunda marah? Senyum aja Bunda kalau marah gitu ya. Kamu paling seneng kalau lagi ngapain sama Bunda? Paling seneng apa kegiatan yang paling seneng? Jalan-jalan. Oh jalan-jalan kemana? Ke mall. Ke Kokas katanya. Jangan disebutin. Kamu pengen minta hadiah apa sih sama Bunda buat ulang tahun kamu? Apa? Hah? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Dia mah gitu. Ini lagi depan orang nggak mau ya. Biar kalau sama bundanya aja dia minta bunda aku pengen ini, aku pengen itu gitu ya. Ya aja ya.
Dia habis ulang tahun tanggal 7 kemarin. Aku Pantesan Adi. bingung umurnya 7 apa 8 gitu ya. Atau udah 8 soalnya ya. Terus apa sih yang kalian bangga banget kan punya Bunda Vitalia Sesha? Apa sih yang bikin kamu bangga sama Bunda? Apa? Baik. Hah? Baik. Oh, Bunda itu baik. Baiknya kayak apa baiknya? Bunda baik. Kalau kamu, Aisyah, apa yang bikin kamu bangga sama Bunda? Baik juga. Baiknya gimana baiknya? Suka kasih kado. Kalau Bobo suka ditemenin Bunda nggak? Oh enggak. Bobonya sama siapa dong? Sama nenek. Sama yang. Sama siapa? Tidur sendiri. Oh, pintar banget tidur sendiri. Kamu ada harapan nggak? Atau kamu ada pesan nggak buat Bunda? Bunda jangan suka pergi terus. Atau Bunda apa gitu? Apa yang kamu pengenin dari Bunda? Atau siapa? Apa? Ngomong aja. Lihat ke Andi ya. Apa? Kamu pengen Bunda seperti apa? Baik terus. Oh, baik-baik aja gitu ya. Pengen Bunda seperti apa kan Ica? Sekarang ngomong apa? Supaya Bunda lebih banyak di rumah mungkin? Iya. Kamu pengen Bunda lebih apa? Lebih sering di rumah? Iya. Lebih sering di rumah. Oh, sekarang jarang di rumah. Iya. Bunda suka sedih nggak sih? Enggak tahu. Nggak pernah lihat ya. Pernah bebek emang. Oh, Bebe Eman. Sama siapa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Terus Bunda nangis waktu Bebe Eman? Enggak. Senyum. Oh, Bunda lagi sering Bebe Eman sama orang nggak tahu tapi senyum-senyum sendiri ya? Nah lo. Gitu ya? Terus. Udah gitu aja. Jadi Bunda sekarang lagi seneng ya? Iya, lagi suka Bebe Eman. Iya. Bunda. Oke, Vita, sekarang kamu dong ungkapin perasaan kamu buat Syafa dan Aisyah. Apa yang mau kamu sampaikan buat anak-anak kamu sekarang? Biar Syifa sama Aisyah jadi anak yang pintar, anak yang soleha, biar akur, ya nggak boleh berantem. Bunda kerja cari uang untuk Syifa sama Aisyah. Jadi Syifa sama Aisyah nggak boleh nakal, harus dengar kata Oma. Ya, Cantik. Vita, apa sih nilai yang paling penting yang kamu tanamkan buat anak-anak sebagai bekal mereka? Menjadi jujur. mereka harus jujur Mereka harus dan rendah hati. Dan kenapa penting buat kamu jujur? Penting buat aku. Ya penting, dia harus jujur, jadi orang yang jujur, jadi orang yang rendah hati ya, nggak boleh sombong. Apa yang kamu takutkan kalau mereka tidak jujur? Ya nanti sampai gede mereka akhirnya berbohong sama orang kan, sama bundanya berbohong. Jadi makanya kalau mereka ada bohong dikit, aku marah bukan main. Kamu sendiri orang yang jujur? Insya Allah. Aku justru malah terbuka banget orangnya. Baik. Tepuk tangan yang luar biasa dong. Syifa dan Aisyah ini cantik-cantik sekali. Kita masih akan ngobrol lagi sama Vitalia Sesha dan bintang tamu kita satu lagi. Saya berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Tamu kita yang satu lagi, saya mau tanya nih ke Vitalia Sesha. Kan Vitalia itu anaknya 2 perempuan-perempuan. Pasti udah kepikiran dong, Vita. Apa nasihat kamu buat anak kamu kalau nanti anak kamu udah mulai saatnya cari-cari cowok? Apa yang penting? Yang penting kalau cari cowok harus dilihat apa? Ya. Harus laki ya yang pertama ya. Ya intinya ya pokoknya ya apa ya? Baiklah. Baik tuh kayak apa? Ya baik sama bundanya baik juga gitu. Jadi dilihat itu cowok itu benar atau enggak, dilihat apakah dia baik sama bunda. Iya, cakep enggak gitu. Kalau malah naksir bunda gimana, Bun? Kan repot.
Oke, nah ada cerita apa dari bintang tamu kita yang berikutnya? Langsung kita panggil, inilah Bian Gindas. Serem deh ya kan? Ya iyalah. Oke, sebelum kita ngobrol sama Bian, kita lihat dulu videonya berikut ini. Ku harus katakan cinta. Pemilik nama asli Benny Rianto atau yang lebih dikenal dengan nama Bian merupakan seorang musisi sekaligus mantan vokalis band The Bagindas. Dirinya resmi dikeluarkan dari band yang ia besarkan, kabarnya lantaran dinilai terlalu sering tebar pesona kepada wanita. Istrinya, Samroto Sadiah atau Diah, menggugat cerai Bian pada akhir Januari 2013 karena dianggap berselingkuh. Usai bercerai pada Juni 2013, Bian bertunangan dengan Devi Citra dan resmi menikah pada 21 Oktober 2013 dan akhir Januari 2014 pasangan itu dikaruniai seorang putra. Setelah 1,5 tahun resmi dikeluarkan dari bandnya terdahulu, Bian memutuskan untuk kembali berkarya dengan membentuk sebuah band baru yang diberi nama Bian Gindas. Tak hanya itu, dirinya pun mengaransemen sendiri beberapa lagu bernuansa pop Melayu. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa dirinya seakan tak bisa lepas dari kata Gindas? Apa sebetulnya arti kata Gindas bagi seorang Bian dan bagaimanakah hubungan rumah tangganya kini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, apa sih Gindas itu apa sih? Dan kawan-kawan. Oh, bahasa Jadi, mana? Gindas itu kalau di Jawa kan kepala. Ndas. Jadi, 4 kepala. Oh gitu. Emang ada grup kamu yang baru Bian Gindas itu juga 4 kepala? Iya. Oh iya, lama gitu, ngitung dulu ya. Oh Gindas itu dan kawan-kawan, jadi Bian dan kawan-kawan begitu artinya. Oke, baiklah. Nah Bian, kita sekarang mau kalau ke kamu ini mau rumpifikasi, kita akan klarifikasi berita-berita di luar sana. Kita pengen tahu seperti apa sih itu benar beritanya atau sebenarnya headline-nya aja yang lebih gitu ya, atau lebay. Kita lihat, inilah berita yang pertama yang mau kita rumpifikasi. Nih, Bian The Bagindas menikahi selingkuhan katanya begini. Ini beritanya lebay atau ada mengandung unsur fakta di dalamnya? Bisa ya, bisa. Bisa ya, bisa nggak? Bisa ya. Emang menikahi pacar yang waktu itu pernah pacarannya pada saat masih belum resmi cerai? Sebelumnya bukan pacar. Oh bukan pacar dong, apa Iya, dong? Jadi dari temenan. Oh, temenan? Dari temenan, baru ke jenjang pacaran, pacaran barulah mau nikah. Iya, tapi pacarannya itu masalahnya pas selingkuh. Enggak selingkuh. Enggak. Udah jujur Emang aja dari lewat dari ini. deket dari temenan dulu. Oh iya pasti dari temenan lah, masa Jadi waktu pacaran. enggak yang spesial gitu. Oh gitu ya. Jadi ini beritanya ada mengandung kebenarannya ya. Iya. Ya udah, lanjut berita berikutnya. Istri tuding Bian The Bagindas selingkuh dan tak pernah beri nafkah. Ini istri yang dulu ya, mantan istri. Benar emang kamu nggak pernah beri nafkah? Berita ini mengandung kebenaran atau lebay semata? Bisa. Ya kalau Bian sendiri sih, kalau misalnya ngomong lebay, apalagi sekarang kan dia itu ibu dari Anak-anak. Dari anak saya, jadi saya nggak mau terlalu Panjang lebar. Tapi kamu masih suka keep contact dengan anak kamu yang di Masih. Malang? Masih. Masih. Udah umur berapa sekarang? sekarang umur 5. 5. Sering kangen nggak sih? Kenapa? Sering kangen nggak sih? Kan jauh tinggalnya. Pasti Pasti. kangen banget. Pengen ketemu, cuman Pengen ketemu. Kalau dia nonton namanya siapa? cinta akan ayah Nebiansyah. Cinta. Cinta. Oke. Apa yang kamu sampaikan kepada Cinta? Cinta nggak boleh nakal ya, nurut sama mama. Papa pasti pulang, pasti ketemu sama Cinta, pasti ntar jalan-jalan bareng sama papa. Yang penting baik-baik di rumah, tetap belajar terus, mudah-mudahan jadi anak yang soleha. Amin, amin, amin. Kapan terakhir ketemu sama Cinta? Hari raya kemarin. Oh, hari raya kemarin baru ketemu ya. Oke. Cinta,
keep smile ya. Dia kan kangen pastinya, kan ketemunya jarang-jarang karena jauh. Oke, nah yang berikut ini masih ada berita yang mau ditanya lagi, Zeng. Foto mesra Bian dan Devi. Ini yang masa lalu ya, mumpung orangnya datang nih sekarang nih. Itu emang gara-gara foto itu kamu cerai kemarin? Enggak, sebetulnya emang udah Ada masalah sebetulnya. ada masalah yang nggak bisa diungkapkan. Iya. Tapi itu kemudian jadi apa ya istilahnya pemicu kah? Iya. Seperti itu kurang Betul. lebih. Oke, baik. Nah, kalau apa? Kan udah yang lalu. Loh, ini foto-foto yang telah lalu yang lama ini karena sekarang udah jadi istri kamu atau ini perempuan lain lagi? Istri. Oh, istri. Sekarang udah jadi istri ya. Oke, apa sih yang membuat kamu jatuh cinta sama istri kamu yang sekarang? Siapa namanya? Devi ya? Ya, satu jujur Bian setelah menginjak di Jakarta banyak sekali Bian belajar sama saya Devi. Apa yang dia Karena belajar? banyak sekali dia ya beda lah dari yang sebelumnya. Ya dia lebih apa yang disukain Bian itu ada di Devi. Apa yang kamu suka? satu dia setia, dia perhatian luar biasa. Ketika saya terpuruk, dia mau bareng. Dia mau bareng. Dia selalu mensupport saya, selalu mensupport Bian. Jadi dia itu benar-benar mengingat sebetulnya pada saat Bian jauh dari orang tua. Pengingat. Selalu mengingatkan yang terbaik buat dia. Oke. Pada saat kamu terpuruk itu masa-masa kapan? Pada saat kamu kemarin keluar dari The Bagindas, apakah itu juga masa-masa kamu terpuruk, ya? Iya, itu juga. Jadi sebelumnya emang sudah lama Bian sendiri kan di Jakarta. Selalu sendiri. Sebetulnya selalu sendiri meskipun ada teman-teman yang selalu sendirian. Dia selalu menemani Devi. Dia selalu ada di sebelah dia. Oh gitu. Nah ini kan pasti juga dilema buat kamu kan? Iya. Pasti. Pastinya. Pasti. Kemudian apa yang membuat kamu yakin kemudian? Apakah karena memang sudah jalannya begitu atau? Ya diibaratkan di atas panggung tuh ketika. Oh. Halo Devi, sekarang duduk. Ini kenalkan, ini Vitalia Sesha, ini Devi. Duduk. Si Devi Citra ya, waktu di berita-berita disebutkan Devi Citra ini adalah penyanyi dangdut gitu, padahal bukan ya? Bukan. Kamu itu sebenarnya apa sih? Memang penggemarnya The Bagindas? Enggak sih. Enggak juga? Kebetulan teman aja dulu. Kenalnya di? Dulu basecampnya satu basecamp sama temanku. Oh basecampnya? Basecampnya Bagindas dulu. Oh gitu? Terus kamu sering main ke basecamp? Enggak, aku sering main ke tempat temanku. Kebetulan temanku kenal sama dia. Oh gitu, oke. Nah ini benar nggak sih, Dian, bahwa kamu pernah juga ikut sedih waktu Devi itu ada di rumah sakit? Kamu pernah sakit berat? Bukan siapa yang sakit? Waktu itu Kaizan anakmu sakit. Sakit apa sih? Apa sih kemarin tuh? Radang paru-paru. Bronkitis. Paru-paru. Padahal kan masih kecil sekali. Masih kecil. Iya. Karena bawaan riwayat sih. Prematur kan. Lahirnya juga prematur. Lahirnya prematur. Berapa bulan waktu itu? 8. Baru masuk 8 Baru bulan. masuk 8 bulan sudah lahir. Kenapa prematurnya? Apa kondisi kesehatan kamu atau karena stres? Enggak, aku yang jarang tidur kalau waktu hamil itu susah tidur. Karena bawaan bayi. Jadi begadangnya sama dia tiap hari, tidur tuh baru tidur jam 3 sore. Terus bapaknya ngerokok? Oh, ya itu Pasti. sebenarnya itu bukan karena prematur, Pak. Apa Sebuah buat? inspirasi. Sebuah inspirasi. Masih ngerokok? Jadi kalau tanya mau kemana? Mau keluar cari apa? TTM. Apa itu? Ya teman tidur malam tuh ngerokok. Oke. Kalau istrinya apa dong? Hah? Kalau istrinya apa dong? Sebutannya apa kalau istri? Teman seumur hidup ya Kalau kan? kata orang Jawa kan garwo, sigaran nyawa. Oh dia hati belakang. si Garane Nyawa ini Devi ini. Oke, bener nggak sih kalau Bian itu sering kesurupan?
Kita akan bahas selain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Kita sudah ada Bian dan juga Devi. Ini sudah menikah dari tahun 2013 ya. Berarti sudah 2 tahun menikah. 2 tahun? Apa lebih? 2013. Ada agak meragukan ya. Tahun berapa sih sebenarnya menikahnya? 2013. Bener nggak Devi? Kalau Bian ini orangnya cemburuan banget sama kamu. Bahkan kalau ada yang nelpon kamu, BBM kamu, itu dia harus tahu dari mana. Dia juga harus baca. Betul? Betul nggak, Beb? Enggak ngaku. Bener gak sih, Devi? Iya, dulu. Dulu? Waktu apa? Waktu awal-awal pacaran. Waktu awal-awal pacaran ada cemburu. Kamu cemburu gak sama Bian? Pasti ya, cemburu ada. Kalau kamu cemburunya bedanya sama Bian apa? Sebetulnya Aku sih ngikutin dia aja cemburunya. Kaca saya ini. Jadi iya. Enggak, kamu Sebetulnya duluan ya? dia duluan. Maksudnya dia duluan gimana? Dia suka kalau misalnya ada BBM dari siapa, dari katakan dari fans, itu langsung ya apaan sih? Fans saya kasih pengertian, cuman ya biasa. Oh, terus sekarang gantian kamu kalau dia ada BBM juga gitu? Enggak. Wah, nggak salah. Nggak salah. Jadi kamu juga cemburuan. Apa sih yang kamu takutin, Bian? Kenapa? Apa yang kamu? Kalau ini kan ini pernikahan kamu yang kedua nih, Bian. Apa yang kamu pelajari? Pernikahan kedua ini menurut kamu apa yang akan kamu perbaiki? Dari segi apapun, dari apapun, dari sikap, sifat, jadi harus lebih dewasa lagi, terus Siapa yang lebih dewasa lagi? yang pertama Bian, apalagi kan kepala rumah tangga, harus jadi contoh yang baik, apalagi kan kaca, ibarat kaca. Jadi kamu lebih kepada introspeksi diri. Iya. Oke. Pemirsa, seperti apa kemudian kebangkitan seorang Bian Gindas ini untuk kembali berkarya di industri musik tanah air? Kita lihat yang berikut ini setelah yang satu ini. Tetap di Rumpi. Belajar mengenai hikmah ya. Sekarang kita mau nanya sama Bian. Bian, apakah kamu bisa berjanji di depan Devi bahwa kamu akan setia sama Devi sampai mati dan maut memisahkan? Saya nggak mau berjanji. Aduh, gawat Cuma banget. gimana caranya Bian dimulai dari ya udah kemarin-kemarin. Gimana caranya harus bisa menjaga perasaan seorang istri. Oh. Nah, Devi, kamu percaya pada Bian? Harus percaya. Harus percaya. Oke, jadi itulah memang pernikahan itu memang harus dilandasi saling percaya. Namanya juga orang kadang-kadang suka gila-gila dikit ya. Kasih percaya aja lah ya, sama doain. Kalau misalnya ini juga Oke, seperti janji saya tadi, kita akan lihat bersama seperti apa sih karyanya Bian. Dan inilah lagu Ku Bisa Merindu. Merindu. Tepuk tangan untuk Bian.